Acne Care. Terus selanjutnya Acne Care, mungkin ini berarti dia ketemu lagi di channelku Maria. Kali ini di videoku aku akan nge-review produk terbaru kolaborasi dari BLP atau Bellizzi Para X Avo Skin. Ini adalah dua brand lokal favorit aku karena kebanyakan produk mereka bagus dan cocok di aku. Misalnya untuk Avo Skin nih, aku udah nge-review beberapa skincare-nya juga. Yang terakhir yang aku coba itu Your Skin Bay yang Marine Collagen, itu bagus di aku hasilnya. Kalau kalian belum tonton bisa cek linknya di atas sini. Terus aku juga suka hydrating treatment essence-nya, itu juara banget karena halus dan ngelembapin wajah. Terus dari BLP yang paling aku suka sebenarnya adalah loose powdernya, itu hasilnya bisa flawless banget. Dan untuk concealernya kalau nggak salah aku juga suka karena coveragenya cukup oke. Pokoknya kalau kalian penasaran nanti akan aku taruh linknya di bawah ya untuk semua produk Avo Skin maupun BLP yang sudah aku review kalau kalian mau tontonin juga. Dan kali ini mereka mengeluarkan satu produk yang agak unik ya, yaitu namanya Multi-Purpose Tinted Sunscreen, dimana ini semacam sunscreen yang ada warnanya gitu loh. So sepertinya ini akan praktis juga kalau misalnya kalian pengen no makeup. Selain dia bisa melindungi wajah dari paparan sinar matahari, pastinya juga bisa sedikit menyamarkan noda-noda, kayak meratakan warna kulit dengan tekstur yang ringan. Karena cuman kayak pakai sunscreen tapi ada warnanya. Ini untuk produknya udah aku pakai di wajahku, dan kalau kalian penasaran untuk review lengkapnya seperti apa, pertama pastiin untuk klik tombol like-nya, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah melebihi yang kalian kira. So aku akan seneng dan tambah bersemangat buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Yang pertama aku akan ngebahas tentang packagingnya, tapi sebelumnya aku akan kasih tahu dulu ya kalau dia ini sebenarnya ada dua ukuran. Yang aku beli ini adalah yang 5 gram. Harganya kemarin 59.000. Aku beli di official store Shopee, Avo Skin Official. Untuk size yang satunya itu 30 gram, harganya 189.000. Menurut aku dengan adanya size yang kecil ini sih bagus. Soalnya kalau kita mau coba produknya, biar tahu kualitasnya atau kita cocok atau enggak, lebih baik sih beli yang kecil dulu. Tapi ternyata sekarang stoknya udah habis. Aku nggak tahu nanti bakal restock lagi kapan. Tapi untuk yang kecil ini sepertinya nggak lengkap semua warna ya. Sebentar aku cek dulu. Ini cuman ada 3 shade warna, yaitu yang light, medium, sama beige. Sedangkan untuk yang gede ini, bentar aku akan lihat. Sedangkan untuk yang 30 gram itu sebenarnya ada yang sun, honey, udah gitu medium, beige, dan light. Jadi dia ada 5 varian. Kayaknya sih untuk shade yang tergelapnya belum ada, yang kecil ini mungkin belum diproduksi atau kayak gimana, aku nggak tahu. Terus balik ke package-nya, di sini dia warna putih perpaduan dengan krem. Biasanya sih kalau BLP kan warnanya memang krem gitu ya, mungkin karena ini kolaborasi juga. Jadi kayak package-nya tuh perpaduan antara Avo Skin dan BLP, yang menurut aku sih cukup simple dan kelihatan bersih juga karena base warnanya itu putih. Di bagian depan pastinya ada namanya Multi-Purpose Tinted Sunscreen dengan netonya 5 gram. Dan gitu kandungannya adalah SPF 50 PA++++, plusnya 4 kali. So ini menurut aku perlindungan yang cukup maksimal ya untuk wajah. Terus di sisi lainnya aku juga akan kasih lihat untuk ingredientsnya apa-apa aja. Seperti biasa akan aku zoom kalau kalian penasaran. Dan pastinya untuk produk lokal ini juga sudah ada nomor BPOM-nya. Jadi aman ya buat dipakai di wajah. Untuk beberapa klaim produknya juga ada di sini ya disebutkan. Yang pertama dia non-comedogenic, jadi pastinya nggak akan menimbulkan komedo. Terus yang kedua, dermatologically tested for all skin type, jadi bisa dipakai di semua jenis tipe kulit. Selanjutnya Acne Care, yang berarti ini akan cocok juga ya buat kulit kalian yang berjerawat. Hydrating, oil control, jadi dia melembabkan tapi tetap bisa mengontrol minyak. Kandungannya juga disebutkan di sini ada niacinamide yang biasanya bagus ya untuk mencerahkan wajah juga. Quelen Oil, Cica, dan BHA. Yang berarti terbukti ya di sini kalau dia ini memang sunscreen dengan beberapa kandungan skincare di dalamnya, tapi bisa kayak ada warnanya gitu di wajah. Selanjutnya untuk package dalamnya seperti ini. Untuk yang 5 gram dia berbentuk tube yang cukup mungil. Tapi kalau misalnya kalian beli yang 30 gram kayak gini,
Memang agak beda ya dari package sunscreen ataupun foundation BB cream dia bentukannya. Tapi untuk yang mungil ini sih menurut aku cocok banget kalau misalnya kalian mau bawa-bawa traveling dan lain-lain, kayak praktis aja, nggak akan menu-menuhin. Karena dia berbentuk tube yang cukup imut. Terus waktu aku buka di sini, itu bagian aplikatornya kayak gini, dia runcing. Sebenarnya tuh aku suka aplikator yang kayak gini karena kita bisa mengontrol seberapa banyak kita mau ambil produknya. Jadi nggak langsung yang ketuang banyak gitu loh, karena kan ujungnya cukup runcing ya. Dan langsung aja tanpa berbasa-basi aku akan aplikasikan di wajahku. Untuk secara teksturnya aku akan kasih lihat waktu aku tuang di tangan, dia ini sebenarnya nggak kental tapi juga nggak yang secair itu. Cuman untuk ukuran krim ini sih termasuk yang cair ya. So kalau aku bisa bilang sih sebenarnya ini mirip sunscreen pada umumnya, tapi di situ berbeda karena ada shade warnanya. Terus langsung aja mau aku aplikasikan di wajahku, aku mulai dari sisi kanan terlebih dahulu. Karena memang di situ ada kayak noda-noda bekas jerawat, aku akan lihat apakah dia bisa mengcover itu juga. Tadinya sih aku mau blend menggunakan puff cushion biar coveragenya mungkin akan lebih oke ya. Tapi pas aku lihat di sini cara pengaplikasiannya tinggal diolesin aja. So aku sengaja akan menggunakan tangan. Pertama memang aku olesin kayak aku menggunakan krim gitu. Di situ kelihatan kalau coveragenya nggak ada, kayak masih ada noda-noda di wajahku. Jadi mau aku akalin, selain digeser, aku juga tap-tap ringan. Khususnya sekarang di area bawah mataku, aku juga penasaran ya, karena itu cukup gelap. Menurut aku sih setelah beberapa kali tap-tap, udah kelihatan ya kalau coveragenya memang dia bisa menyamarkan area bawah mataku yang gelap. Dan sekarang di bagian bekas-bekas jerawat aku. Caranya juga sama, di tap-tap aja untuk coverage yang lebih bagus. Tapi kalau misalnya di area lain yang nggak terlalu banyak noda sih bisa diolesin biasa aja. Oh ya, pasti diratakan di wajah, yang aku rasakan sebenarnya karena teksturnya memang dia agak sedikit cair, dia tuh kayak gampang banget diratakan. Udah gitu juga mau dioleskan ataupun di tap-tap seperti itu, hasilnya ngeblend dengan bagus, nggak ngeblok-ngeblok juga di wajah dan bisa menyatu dengan kulit. Untuk coveragenya sih sebenarnya bisa dibilang ini light to medium. Kalau di aku sih dia hanya menyamarkan aja. Tapi untuk di area bawah mata itu cukup bagus ya, karena benar-benar membuat mata lebih fresh karena area gelapnya sudah tersamar. Dan hasilnya seperti ini setelah diaplikasikan, menurut aku sih cukup glowing ya, kelihatan gitu kalau muka kita tuh glowing sehat. Terus bener dia bisa meratakan warna wajahku dibandingkan yang belum diaplikasikan. Untuk di area bawah mata cukup tercover, tapi di bagian bekas-bekas jerawat ya menurut aku sih hanya menyamarkan aja ya. Walaupun udah lumayan daripada kita nggak pakai sesuatu di muka. Dan untuk shade yang beige ini sepertinya juga cocok ya di skin toneku, bisa ngeblend dengan bagus. So sekarang aku akan selesaiin juga untuk sisi kiri wajahku. Dan ini udah selesai, aku cepetin aja karena toh caranya sama aja ya pengaplikasian di wajahku. Aku akan bandingkan sekarang sesuai dengan klaim produknya. Tadi sih memang dia bilangnya adalah hydrating atau melembabkan. Menurut aku iya, waktu aku pegang-pegang udah kelihatan kan di situ glowing yang lembab gitu mukanya. Akan aku zoom sekalian ya. Di situ beneran muka tuh kelihatan lembab. Udah gitu di sekitaran pori-pori aku nggak yang memperjelas, tapi juga nggak menyamarkan. Biasa aja menurut aku di sekitaran hidung ya. Terus karena dia bilang mengandung niacinamide, aku juga akan bandingkan before afternya seperti apa. Memang sih karena dia ada kandungan tintednya yang bisa menyamarkan noda-noda terus meratakan warna wajahku, aku merasa sih setelah mengaplikasikan ini kayak lebih cerahan dan lebih nggak terlihat kusem gitu loh. Karena mungkin nodanya juga sudah tersamar. Tapi mungkin kalau kedepannya ini akan memberikan efek yang beneran cerah di wajah, aku akan update di kolom deskripsi setelah aku pakai produknya ini beberapa lama. Di bagian komedo aku juga menurut aku masih aman ya, nggak yang membuat mereka berdiri-berdiri juga, masih halus-halus aja. Jadi mungkin memang bener sesuai dengan klaimnya dia non comedogenic. Dan sejauh ini aku pakai produknya sih nyaman-nyaman aja ya, kerasa ringan banget di wajah, udah gitu lembab, hasilnya glowing healthy skin gitu. Dan sekarang aku mau tunggu dia beneran sampai ngeset. Dan setelah aku tunggu beberapa lama, sekarang dia udah ngeset, nggak kerasa lengket juga. Aku sebenarnya agak galau mau aku set menggunakan bedak atau enggak. Mungkin kalau tipe kulit kalian kering itu nggak masalah, nggak di set menggunakan bedak. Tapi karena kulit aku normal tuh oily, di area T-zone aku khususnya sering gampang berminyak. Jadi aku memutuskan untuk ngeset menggunakan bedak Pond's aku yang biasanya dia nggak ada kandungan untuk menahan minyak. Jadi nanti kita tetap bisa lihat ya kualitas dari si tinted sunscreennya ini apakah benar bisa menahan minyak yang ada di wajah. Pengaplikasian bedaknya juga tipis-tipis aja ya menggunakan brush.
Hasilnya seperti ini waktu aku pakai separuh, kelihatan di bagian yang diaplikasikan bedak itu lebih matte, tapi masih natural karena memang aku pakainya dikit banget. Selanjutnya akan aku aplikasikan juga di sisi kiri wajahku. Kayak gini hasilnya setelah diaplikasikan bedak, dan menurut aku dia ini nggak terlalu yang menambah coverage, cuman kelihatan lebih matte yang natural gitu. Oke, ini aku udah selesai mengaplikasikan di wajahku, dan aku akan kasih lihat kalau sekarang tuh udah jam 9.44, jadi 10:04 pagi. Nanti aku akan update pastinya hasilnya seperti apa setelah dipakai di beberapa jam ke depan, dan akan aku taruh di akhir video. Dan kesimpulan sementara dari aku, menurut aku sih ini bisa cocok kalau kalian mau kayak no makeup tapi mukanya udah kelihatan fresh aja, karena tadi dia bisa menyamarkan noda-noda yang ada di wajah, sekaligus juga praktis dengan kandungan SPF 50 PA++++, bisa melindungi wajah kalian dari paparan sinar matahari. Oh ya, tadi untuk saran pengaplikasiannya, sebaiknya dipakai 30 menit sebelum kalian keluar rumah panas-panasan. Jadi kalau misalnya nih kalian pengen makeup yang cepet, praktis, natural, nggak berat juga di wajah, tinggal ditampol menggunakan bedak, udah ada perlindungan UV-nya juga. Aku rasa sih untuk multi-purpose tinted sunscreen ini bisa kalian coba. Dan akhirnya selesai sudah untuk reviewnya. Semoga semua informasinya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Jangan lupa nanti di akhir masih ada tes ketahanannya ya. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videonya sampai akhir. Kalau kalian suka videoku, pastiin untuk klik tombol like. Dan kalau kalian gak mau ketinggalan update video terbaru dari aku, klik tombol subscribe dan notifikasinya. Sampai ketemu lagi. Bye! Oke, ini tes ketahanan yang pertama sudah jam 2 ya, pakainya 4 jam. Menurut aku sih belum ada minyak-minyak gitu ya di wajah, padahal pakainya udah lumayan lama. Kalau coveragenya sih memang dari awal nggak terlalu nutup, cuman di sekitaran T-zone hidung aku tuh masih bagus. Ini pakai 6 jam, udah kelihatan agak berminyak di ujung hidung, sama di jidat aku, sepertinya udah agak glowing gitu ya. Cuman nanti aku akan kasih lihat detailnya lagi beberapa jam ke depan. Dan akhirnya sudah jam 6 pakai 8 jam, dan ini udah kelihatan di bagian jidat aku memang berkilau banget dibandingkan yang tadi. Tapi di sekitaran hidung sih kayaknya masih cukup aman walaupun udah glowing. Ini udah sampai rumah dan pemakaian hampir 11 jam. Wow, menurut aku sih untuk coveragenya gak yang seilang itu karena memang noda-nodanya masih cukup tercover. Dan seperti ini untuk di sekitaran T-zone aku memang dia udah kelihatan berminyak. Tapi kayak nggak yang minyakan banget nggak sih? Cuman untuk secara coveragenya itu memang dia sudah terlihat bekas-bekas jerawat aku ya, karena memang pakai masker juga. Coveragenya memang nggak terlalu oke, tapi dari segi nahan minyaknya menurut aku pakai 11 jam. Walaupun udah agak sedikit cracking sih, coverage bawah mataku juga sudah agak memudar, cuman ketahanannya cukup oke ya. Dan aku akan kasih tunjuk ini di maskernya. Sebenarnya sih menurut aku dia ini nggak terlalu banyak transfer di masker, cuman di bagian ujung hidung sama dagu aja karena situ yang berkeringat. Tapi tadi aku sempat ganti masker, dan yang kedua menurut aku juga kayak gitu, nggak banyak transfernya karena memang bedaknya cuma dikit ya. Overall sih menurut aku setelah pakai sampai malam, untuk coveragenya memang dia nggak terlalu bagus karena udah memudar juga. Tapi ketahanan minyaknya cukup oke, dipakai 11 jam berminyak kayak gini udah wajar. Tapi tadi 4 jaman tuh belum minyakan. Coba deh kalau menurut kalian gimana? Komen-komen di bawah. So mungkin ini bakal jadi favorit aku kalau aku lagi mau no makeup yang cepet karena dia cukup tahan ya.